laki-laki berkata, Ya Rasulullah, telah habislah hartaku. Ya Rasulullah, telah sakitlah tubuhku. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kebaikan pada seorang hamba yang tidak hilanglah hartanya dan tidak pernah sakit tubuhnya. Karena sesungguhnya Allah apabila mencintai ia akan hamba, niscaya memberi bala ianya Allah akannya hamba. Dan apabila memberi bala ianya Allah akannya hamba, niscaya mewujudkan kesabaran ianya Allah akannya hamba. Artinya wajib kita meyakini bahawa segala apapun yang terjadi di dalam dunia, apakah itu nikmat ataupun musibah, menimpa kita ataupun tidak, yang bahawa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya itu telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah dengan program iradahnya Allah. Allah telah menentukan kapan waktunya, bagaimana kejadiannya, di mana tempatnya, itu semua telah ditentukan oleh Allah. Sebagai bukti firman Allah di dalam Al-Quran, Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna zalika 'alallahi yasir. Tidak ada yang menimpa daripada musibah di dalam dunia, tidak pula musibah yang menimpa diri kalian, kata Allah, melainkan fi kitabin, Allah telah menetapkan di dalam kitabnya, artinya Lauh Mahfuz, min qabli an nabra'aha, mulai sebelum musibah itu dinampakkan oleh Allah. Inna zalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu di atas Allah itu sangat mudah. Maka tsunami, gempa, termasuk banjir yang sedang kita hadapi ini bukan sesuatu yang terjadi kebetulan, bukan. Cuma asbab. Siklon dan sebagainya itu asbab yang hakikatnya Allah telah menetapkan. Tahun sebelumnya di daerah Pidia, tahun ini Aceh Utara dan Kota Luxmawe, memang Allah telah menetapkan. Tahun depan mungkin beranjak lagi ke tempat yang lain. Allah telah menetapkan waktunya, Allah telah menetapkan bagaimana kejadiannya, Allah telah menentukan siapa yang musibah di dalamnya, siapa yang meninggal dan sebagainya. Karena di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, hasiban nas, kata Allah, adakah manusia menyangka ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, bahwa mereka itu akan dibiarkan begitu saja berikrar mengakui amanah, kami beriman, dan mereka tidak akan lagi diuji? Tidak, kata Allah. Artinya apa? Ketika kita mengakui saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulullah, saya beriman kepada Al-Quran, saya beriman kepada qada dan qadar, yaumul qiyamah dan sebagainya, sama dengan kita telah mendaftarkan diri untuk berhak mendapatkan yang namanya musibah. Makanya Allah ingatkan, apakah manusia menyangka mereka itu akan dibiarkan begitu saja berikrar amanah? Tidak. Walaqad fatanna allazina min qablihim, sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, baik kaum Bani Israel dan sebagainya. Allah telah menguji. Tujuannya apa? Fala ya'lamannallahu allazina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Allah Maha mengetahui siapa di antara mereka yang benar-benar beriman dan siapa di antara mereka yang menjadi penipu.
Jadi tujuan diuji oleh Allah untuk menampakkan di hadapan malaikat, lihatlah hambaku, dia benar-benar beriman. Sekalipun aku campakkan dia itu dengan berbagai macam malapetaka musibah, tetap dia tegar dengan sabar. Sebahagian yang lain Allah berfirman, wahai malaikatku, lihatlah hambaku, rupanya dia itu penipu. Mulutnya berkata beriman, sedangkan realita dalam kehidupan dia bukan orang beriman. Maka di antara tujuan Allah jadikan musibah kepada kita untuk menguji, benarkah yang kita akui melalui lidah itu sesuai dengan kejadian di lapangan. Ini tujuan Allah. Kita nyo akui lon beriman dalam realita nah laganya. Ataupun tujuan Allah memberikan musibah kepada kita untuk mengangkatkan derajat kita sebagai mukmin yang sejati. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Sungguh kami timpakan akan mereka dengan sesuatu minal khauf, bahagian daripada ketakutan, bukan ketakutan yang sesungguhnya. Ya golom. Musibah banjir, walau na melinggai, walau na hilang harta, corona dan sebagainya, tsunami, ini bukan musibah ketakutan yang sesungguhnya. Ketakutan yang sesungguhnya itulah ketika berkumpul di padang mahsyar, tak kala kita berhadap dengan Allah. Yang ketakutan yang sesungguhnya. Begitu pula tak kala hamba-hambanya Allah ketika berhadapan dengan pintu neraka, itu ketakutan yang sesungguhnya. Sedangkan ketakutan yang Allah berikan di dunia minal khauf, manteng baru bahagian. Nyanduk kata makut metatat, tapi minal khauf kata Allah. Itu hanya secuil daripada rasa ketakutan. Wal ju', sedikit daripada kelaparan. Orangnya na yang saudara kita tungku tempat pengungsian, galam teruk makanan tu. Tapi galam lapar yang sesungguhnya. Galam ya. Lapar yang sesungguhnya yang pertama ketika kita menghadapi sakaratul maut. Hana de yang lebih de bak watanya. Hana gerah yang lebih gerah bak watanya. Yang kedua ketika kita berada di mahsyar. Yang ketiga itulah ketika hamba-hambanya Allah merasakan azab neraka. Nyan hana de yang lebih berat de tu. Sedangkan rasa lapar di dunia minal ju' kepada Allah. Itu baru bahagian secuil daripada rasa kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Pula Allah uji kita dengan Allah kurangi harta. Sulit dalam mendapatkan harta. Jino kata rasa tu. Cukup sulit tu. Yang mekat hana lagut. Sulit datang. Yang meblang hana jet panen, yang meterna karap jet takun mandum kameng inang kabeh mandul hanai mana anu li. Sulit untuk mendapatkan harta. Kemudian Allah kurangi wal anfus, jiwa. Ramai yang kamu linggai tapi dit yang lahir. Itu wal anfus. Wassamarat, Allah kurangi pula buah-buahan. Bisa saja yang dimaksudkan dikurangi buah-buahan bukan tidak ada buah-buahan, tapi tidak ada manfaat. Contoh orangnya buah durian cukup jai tunggu, tapi tak berat. Cukuplah buah durian, tapi hanya baju. Buah langsat tunggu cukup jai, masam. Tujuannya apa? Wabasyiris sabirin, kata Allah. Ya Muhammad, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena hanya orang yang sabar yang akan diangkat derajat oleh Allah. Atau yang kedua, bukan Allah menguji kita untuk mengangkat derajat, bukan, sebagai teguran. Nyo musibah banjir yang tengah gebi ke getanyo di Aceh khususnya, mungkin teguran Allah. Karena kita lalai dengan kewajiban, semakin lezat dengan kemaksiatan. Apalagi jika orangnya judi online merebak, mandum kafe na rumah judi. Karena seluruh kedai kopi, yang tuha santut, yang muda saban. Ini teguran Allah, teguran Allah.
menyebarkan judi kan musamur orangnya terang-terangan. Ini teguran Allah. Sabu-sabu juga merebak di Aceh. Na'udzubillah. Makanya Allah mengingatkan kita, wa ma asabakum mim musibah fabima kasabat aidikum. Tidak menimpa akan kalian suatu musibah, maka dengan sebab usaha tangan-tangan kalian. Makanya kemaksiatan menjadi penyebab datangnya musibah. Taubat daripada maksiat merupakan sebab jauh ataupun hilangnya musibah. Jadi maksiat dan juga sebab tu. Kezaliman, kemaksiatan dan sebagainya itu sebab wujudnya musibah. Taubat daripada maksiat itu menjadi sebab hilangnya musibah. Maka ini menjadi peringatan. Kalau pernah nak terjadi duku laganya banjir, kalau mikota lu semua mai genduk, kalau tatanya yang urun tuha, kalau nak laganya duku. Ini teguran Allah ke gedanya duku. Udun bayi punoh ia, lancang garam punoh ia, ikan dang punoh ia. Subhanallah tu. Kalau pernah terjadi, ini teguran Allah ke gedanya duku. Ataupun azab yang disegerakan, bisa saja. Kalau azab yang disegerakan kepada hamba yang mukmin sebagai pengganti azab di akhirat, karena Allah tidak mengazab hamba dua kali. Gesegerakan azab hino di dunia supaya terhindar be'lina azab di akhirat. Bagi orang yang kafir, bagi orang yang munafik, itu merupakan azab yang disegerakan. Nanti di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang sesungguhnya, sesuai dengan firman Allah, wala nudhiqannahum, dan kami rasakan akan mereka. Kamu perasa keperti awaknya, awaknya ente munafik dan kafir. Minal azabil adna, bahagian daripada azab yang rendah, yaitu azab di dunia yang disegerakan. Dunal azabil akbar, sebelum datang kepada mereka azab yang besar, itulah azab neraka. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu rujuk kembali mereka kepada jalan yang benar, kembali mereka kepada iman yang benar, kembali mereka kepada Islam. Kegetanyo yang taat-taat, mudah-mudahan roh getanyo dalam bahagian mukmin yang taat. Terbenar ini adalah ujian Allah untuk mengangkat derajat kita. Sebagaimana di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Warad. Hadis ini hadis marfu'. Seorang laki-laki mendatangi baginda Rasulullah, lalu mengeluh di hadapan baginda Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba mali, hartaku telah habis, hartaku telah musnah, hartaku telah hilang ya Rasulullah. Wasaqama jismi, sedangkan tubuhku sekarang sudah sakit. Lunyo katuha hailul harkat, kata musibah kepada kamu ya Rasulullah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menjawab, la khaira fi 'abdin, tidak ada kebaikan bagi seorang hamba, la yadhhabu maluhu wa la yasqimu jismuhu, yang tidak pernah hilang hartanya dan tidak pernah sakit tubuhnya. Membuktikan apa? Setiap musibah ujian yang Allah berikan kepada kita itu pertanda-tanda cintanya Allah kepada kita. Tapi dengan syarat, kata Rasulullah, innallaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba 'abdan ittalahu, apabila Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah akan memberikan musibah kepada hamba tersebut. Setelah Allah memberikan musibah, wa idza ibtalahu sabarahu, apabila Allah menimpakan musibah kepadanya, Allah wujudkan sabar baginya. Nagebi kesabaran kepada gedanya orangnya, pertanda Allah cinta ke gedanya. Tapi ketika Allah menimpakan musibah kepada kita, tidak mampu kita wujudkan sabar, sama dengan malapetaka yang kecinta. Orang yang hantam pernah sakit teguh, yang sama dengan orang yang hana kecintai oleh Allah.
Orang yang hantam pernah tertimpa musibah membacut pi. Yang pertanda orang yang hana kecintai oleh Allah. Maka semakin berat sakit, semakin berat kecinta katanya oleh Allah. Sebagai orang mukmin, bisa saja dengan sakit tersebut terhapus dosa, itu pasti. Yang pertama ini. Le tatat dosa katanya bak masa muda, kadang-kadang hana tinggal telik. Untuk kita bertaubat kadang-kadang sudah kita lupakan, hana tinggal telik. Jadi cara Allah menghapuskan dosa kita dulu itulah dengan memberikan sakit kepada kita. Gebi stroke ke katanya, gebi darah mameh ke katanya, gebi berbagai macam penyakit-penyakit kronis. Pakan berat kronis penyakit, coba renung, mungkin berat kronis maksir orang je. Pakan dia katanya penyakit orangnya mekadi baki, liahna darah mameh, angin kolesterol, liahna kolesterol, tamah asam urat, liahna asam urat, kapra Parkinson, liah Parkinson, ka pendarahan otak, cikalan maksir awai kadang lagi nyan, liah judi na mabuk lau, liah mabuk na zina lau, makanya mekadi baki. Pakan berat gebi sakit ke katanya. Karena payah bi berat dosis penyakit berat. Karena dosa terlalu besar, Allah sayang kepada kita, ingin menghapuskan dosa tersebut. Makanya Allah berikan penyakit kepada kita pun penyakit yang lebih parah. Sehingga dengan wujud kesabaran kita dalam menghadapinya, maka Allah hapuskan dosa tersebut. Nyokino keistimewaan katanya orang mukmin. Maka yang hana sakit khawatir yo. Melaki baga-baga Allah bersakit. Iya tu, yang hana sakit. Begitu pula di dalam hadis yang lain. Wa an Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an qala ayyuma rajulin habasahu sultanu dhulman, siapa saja seseorang yang ditawan akannya oleh seorang raja hal keadaan zalim, famata fi habsihi fahuwa syahidun, maka meninggal ia di dalam tawanannya sultan, maka dianya itu mati syahid. Idrob getanyo dengan dakwaan palsu, fitnah. Lalu ipetamong getanyo dalam penjara, melinggai getanyo dalam penjara, mati syahid karena mati dalam keadaan terzalimi. Begitu pula kata Sayyidina Ali, fa in darabahu, maka jika memukul ia akannya, li idrab getanyo dengan fitnah, karena untuk mencari bukti mungkin payah tepuk menduaga saho. Sebab ni mungkin ngenta gusuk-gusuk urang mengaku hang, mungkin nunggu perle tepuk menduaga saho kan, lehnya tabu balsemnya kada hendak. Leh getepuk melinggai rupanya, famata fahuwa syahidun. Ketika ipoh orang wate mencari bukti melinggai, juga dia pahala syahid. Ya ni gata tahan merupa pahala mudah. Waruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, diriwayatkan pula daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna rajula litakuna lahu darajatu indallah la yabalughuha bi'amalih hatta yabtaliya bibalai fi jismihi fayabalughuha bizalikah. Kata Rasulullah, sesungguhnya seseorang supaya bahwa adalah baginya oleh satu derajat di sisi Allah yang tidak sampai ia akannya derajat dengan amalannya, sehingga memberi bala ianya Allah dengan suatu bala pada tubuhnya, maka sampai ia akan derajat dengan demikian. Terkadang Allah ingin memuliakan kita, genep puduk getanya wali Allah Ta'ala santut dengan abu di kota kerung, Allahumma ghafir lahu, santut sapat surga dengan beliau. Ilmu yang getanya hantruk lagi ilmu yang abu, amalan getanya pun hantruk lagi amalan abu. Padahal genep puduk standar untuk di akhirat sabuh tempat dengan abu. Maka pakai banjalan Allah Ta'ala jadikan getanya hina hidunya gebi musibah, gebi bala. Oh wateka gebi musibah kepada getanya dengan musibah yang raya, gebi bala kepada getanya dengan bala yang raya. Belinggai purma, belinggai anu, tutung rumah, icu harta, udip getanya sebatang kara, pangpo te siapa hanali, tapi sabar.
sehingga melinggai katanya dalam keadaan sabar yang demikian. Di akhirat kasapat katanya ngenebu. Padahal tinjauan dengan ilmu ala seberapa katanya ngenebu. Tinjauan dengan amalan apalagi. Makanya kata Rasulullah, ada seorang hamba yang terkadang Allah ingin mengangkat derajatnya pada suatu tingkatan derajat, tetapi hamba tersebut tidak akan sampai dengan amalannya kepada derajat tersebut. Makanya Allah berikan musibah kepadanya, Allah berikan bala kepadanya. Dengan adanya musibah tersebut, Allah wujudkan sabar dalam hatinya sehingga sampailah dia kepada derajat tersebut. Ya negala kah itu yang kau negala. Idonya kena si kejadian lagi nyanku. Nah tunggu. Nah kejadian lagi nya. Untuk tanuk tamang dalam kantor tersebut lagi tanya budget ke P3K lah paling kurang. Ngan ilmu teh hansip hek tai ikut lagi tanya hal lewat. Hansip ngan ilmu. Maka pakai cara lain. Benar urun dalam ya negala. Ngaurun dalam kalewatkan P3K kepala dinas menumpuk. Karena ndak urun dalam. Sebab penyangga ilmu hansip dengan usaha draw tahan mampu. Begitu pula untuk akhirat. Maka dengan ilmu, dengan amalan kita tidak akan sampai kepada derajat tersebut. Padahal Allah ingin mempersiapkan kita menempatkan pada derajat tersebut kelak di akhirat. Jalannya bagaimana? Allah berikan musibah kepada kita, Allah berikan bala kepada kita, lalu Allah berikan rasa sabar di dalam hati kita. Dengan tingkatan kualitas sabar tersebut Allah berikan imbalan sehingga kita mendapatkan derajat yang standar dengan Abu Qudah di akhirat. Allahumma ighfir lahu. Alhamdulillah. Maka hana tak sadari lagi yang deku. Hana tak sadari deku. Nah itu yang kau ya. Makanya yang kakar le Honda beile muruk. Gebalah lain Honda di akhirat itu. Yang karlah rumah beile muruk. Gupegat gedung lain di akhirat oleh Allah Taala. Yang kagadah hana kagadah lakau melinggai sabar gebila kau lain kada lebih harga daripada yang kanan tu. Sabar. Begitu pula di dalam hadis yang lain, warawa fil khabari, pernah diriwayatkan di dalam satu hadis, annahu, bahwa sungguhnya halwasaan manakala turunlah firman Allah yang bunyinya may ya'mal su'a yujzabih, siapa saja yang beramal ia akan keburukan niscaya dibalaskan dengannya. Qala Abu Bakar radhiyallahu an, lalu berkatalah Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kaifal farahi ba'da hadhil ayah, mungkinkah ya Rasulullah kami akan merasa senang dengan ini ayat? Ya Rasulullah, apakah kamu jut merasa senang dengan ayat tersebut? Karena makna siapa saja yang beramal dengan keburukan akan dibalas dengannya keburukan di dunia. Nanti di akhirat tidak ada lagi imbalan. Artinya ahwat tetap buat maksiat hina dalam dunia langsung ke azab idonya, hanale ke azab di akhirat. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, kamu ya Rasulullah dengan ayat tersebut bolehkah kami merasa senang? Hai, karena azab sebab dia senang dengan azab. Apa jawab Rasulullah? Rasulullah ketika itu menjawab, ghafarallahu laka ya Abu Bakrin, semoga mengampuni oleh Allah bagi engkau wahai Abu Bakar dengan sebab perasaan engkau. Alasta tamridu, bukankah engkau menderita? Artinya menyebahasa lain semua penderitaan. Alaisa yusibukal adza, semua penyakit. Alaisa tanusibu, dan semua kelelahan. Alaisa tuhzanu, dan semua duka cita. Fahadza mimma tujzauna bih, maka ini semua bahagian daripada barang yang akan dibalaskan dengannya. Artinya apa? Bahwa sungguh sekalian apa yang menimpa ia akan engkau, ada ia itu menjadi penebus bagi segala dosa engkau. Ya, negara
gebi penderitaan ke getanyo, gebi rasa gelisah ke getanyo, gebi rasa duka cita dalam mati getanyo, gebi rasa kepayahan bagi getanyo karena berbagai macam tertimpa penyakit ataupun tertimpa ekonomi le getanyo yang pas-pasan susah udip. Nyan mandung kifarah dosa tunggu. Munya getanyo sabar, maka semua kesusahan, kelelahan, ketakutan, kepayahan itu adalah kifarah dosa. Mandum-mandumnya kepampun dosa kita nyawa. Makanya baik mengeluh. Tapi benar merasa syukur, bahkan merasa senang. Alhamdulillah, lun kagak hapus dosa oleh Allah Ta'ala. Buktinya, lun kagak penyakit. Alhamdulillah, lun kagak sampuh dosa oleh Allah Ta'ala. Buktinya tah na bahagian harta lun mungkin Allah yang tepanya yang hanagon kagak jauh pula menyahana gecok kadang-kadang nyo dengan banjirnya relah rumah tu relah motor itu nyo kan hana turian tapi pegat rumahnya pun ngempeng halia bukan hana turi sebab menurut pemikiran kita nyo halia enggak sebabnya long blow motornya pupeng halia pupeng harim hana tat agak remang-remang karena cok orang calu pina WBO sepat pada tengahnya. Rupanya Allah sayang kepada kita karena dia ahli jamaah di masjid jami' beija ale dengan motornya. Maka keperlulah oleh Allah Taala ngemanjir dunia. Tujuannya tak belum becak-becak aju. Dak becak penghala. Dak getangan penghala ko pun motor dah haram. Begitu pula pakan gerelah rumah katanya. Allah sayang kepada kita, jangan lagi dia membaca Al-Quran di dalam rumah dengan harta yang haram. Dia melakukan ibadah pada tempat yang haram. Gurulah oleh Allah Ta'ala. Dua orang tu kai bantuan di pemerintah. Kah halia tu lain negala. Negala. Maka nahi kemah mandumian. Mandum nahi kemah. Makanya di balik kesukaran ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Allah yang janjikan. Maka di balik keburukan pun tersimpan kebaikan. Keburukan dengan pandangan mata penilaian kita yang. Karena penilaian kita manusia harus sesuai dengan nafsu, itulah yang baik. Menurut Allah tidak. Mana yang baik yang dia butuhkan, bukan yang dia senangi. Maka ahwat tegebi kegetanya oleh Allah Ta'ala yang baik menurut Allah yang kita butuhkan. Yang perlaya katanya orangnya putra kesadaran jiwa. Andai kata hana gepu mati lah kau dalam banjir tonyo mungkin katanya hana sadar untuk taubat. Maka gecak mati lah kau. Andai kata hana gebi musibah yang laginya mungkin hana sadar dia katanya kepada taubat. Maka Allah campakkan musibah. Itulah kebaikan menurut Allah. Walaupun menurut pandangan kita itu bukan sebuah kebaikan. Hancur rumah, belinggai keluarga, gada harta. Tapi itu kebaikan yang sesungguhnya. Maka apa yang dinamakan dengan kebaikan? Segala sesuatu yang memberikan jalan kepada kita untuk mendapatkan hidayah. Itulah kebaikan. Maka caranya beda-beda. Lagi tapi ingat orang nunggu. Nah yang kadang-kadang lemah lembut mubah. Nah yang kadang-kadang payah ada gertak dua gasau. Baru mubah. Nah yang kadang-kadang kan payah gertak si payah tumbuk. Dia tertumbuk baru mubah orang. Begitu pula Allah menegur manusia. Allah menegur kita. Ada yang Allah tegur dengan secara lemah lembut. Ketika dia baca Al-Quran, ikut pengajian dan sebagainya, langsung berubah. Mubah lemah lembut. Lalu mubah lagi nyan. Menapatah dua agama pok kan? Benda kena tumbuk dan support bagom. Kamu mubah ke rawi? Lalu mubah lagi nyan si bercikak ke sigai le. Dia setruk pun dia setruk baru mubah. Sebab kaya aku mati. Ya, maka beda-beda. Nah yang kali hitai gelantar, nah yang kali hikam dan saya bunga baru mubah je. Maka beda-beda Allah menegur kita. Itu semuanya pertanda Allah sayang kepada kita. Mendung-mendungnya karena Allah sayang kepada kita menegur. Andai kata Allah tidak sayang kepada kita, Allah biarkan kita. Apa masalah teman? Allah tidak mengambil keuntungan apapun. Hanya kecil keuntungan. Kamaksir hangka maksir kekuatan ni kedih. Karena maksiat kita tidak merendahkan martabat Allah, taat kita pun tidak mengangkatkan derajat Allah. Karena Allah dia ketuhankan gara-gara kita taat bukan. Kan dah hantar tim taat Allah Tuhan. Jadi biasalah hantar. Hai kuat ibadat dia, hai ibadat kan hai kata pun salah tuan. Allah tidak akan rendah martabat. Allah tidak akan pensiun. Kenapa Allah tidak pensiun daripada Tuhan? Karena tidak ada pengangkatan. Yang nak pensiun, yang nak pengangkatan ni.
Jadi Allah menjadi Tuhan karena bukan diangkat oleh makhluk. Memang Allah adalah haknya Tuhan. Anda kecok kepentingan di Allah. Mungkin ada pertanyaan, diberikan kesempatan, silakan.